Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASB, ayo siaga bencana. Dengan Jumbara 2020 kita tingkatkan kesehatan remaja. Saya sebagai moderator Dan saya sebagai presentator. Kami dari kontingen nomor 37. Sehat Berkarya dan untuk Indonesia maju. Kali ini kami akan membahas materi tentang ayo siaga bencana. Kak, apa sih bencana itu, Kak? Bencana adalah kejadian luar biasa yang disebabkan oleh faktor manusia atau alam yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian material. Nah, Kak, kalau jenis bencana kan ada dua ya, Kak. Itu apa aja sih, Kak? Ya, jenis bencana sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan waktunya, yaitu bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan terjadi secara perlahan. Yang kedua berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu bencana disebabkan oleh faktor alam, faktor manusia, dan perpaduan antara keduanya. Siklus bencana itu apa sih, Kak? Siklus bencana sendiri dibedakan menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pra-bencana. Pra-bencana sendiri meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Yang kedua, saat bencana, yaitu melakukan tanggap darurat bencana. Kegiatannya seperti kegiatan SAR, pengungsian, dan pemberian bantuan. Yang terakhir yaitu pasca bencana. Pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi atau membangun bangunan kembali. Nah, Kak, ngomong-ngomong soal bencana ya, Kak. Kan ada tuh bencana gempa bumi. Gempa bumi itu kayak gimana sih, Kak? Gempa bumi sendiri adalah pergeseran lempeng bumi yang terjadi di bawah permukaan bumi dan menimbulkan gelombang seismik. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gempa tektonik yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Yang kedua, gempa vulkanik yang disebabkan oleh peletusan gunung berapi. Dan yang terakhir, gempa induksi atau yang disebabkan oleh pelepasan energi oleh sumber-sumber lainnya. Selanjutnya ada kesiapsiagaan untuk mencegah akibat ancaman gempa bumi. Yang pertama, ketahuilah daerah sekitar kita, apakah daerah sekitar kita ini rawan gempa ataupun tidak. Yang kedua, perhatikan tangga darurat atau pintu keluar saat berada di bangunan. Yang ketiga, catat dan simpanlah nomor-nomor penting. Yang keempat, perhatikanlah tempat-tempat berbahaya, contohnya seperti kaca, pohon, dan tiang. Dan yang terakhir yaitu matikanlah alat-alat listrik setelah digunakan. Kak, kalau peran PMI dalam bencana itu apa sih, Kak? Peran PMI sendiri dalam penanggulangan bencana sangatlah banyak. Yang pertama, PMI membantu mendirikan tenda untuk dilakukan pengungsian. Yang kedua, PMI memberikan bantuan logistik. Yang ketiga, PMI juga memberikan psikologis terutama pada anak-anak agar tidak trauma pada bencana tersebut. Selanjutnya, PMI juga melakukan evakuasi pada korban dan memberikan pelayanan ambulan dan pertolongan pertama. Ya, jadi organisasi yang bekerja dalam bidang penanggulangan bencana antara lain 1. BNPB, 2. BPBD, 3. PMI atau Palang Merah Indonesia. Baik, terima kasih ya, Kak. Kak, itu tes apa ya, Kak? Ini tuh tas siaga bencana. Tas siaga bencana sendiri berfungsi untuk mengurangi akibat ancaman bencana dan dimulai pada diri kita sendiri. Yang pertama ada handphone, berfungsi untuk memberikan alat komunikasi dan informasi. Yang kedua ada selimut untuk menghangatkan badan. Ada makanan ringan, kotak P3K untuk penanganan cedera ataupun luka. Foto keluarga berfungsi untuk saat kita terpisah pada keluarga kita. Dan dokumen-dokumen penting. Juga ada buku cerita untuk menghibur anak-anak saat berada di dalam pengungsian. Nah, jadi kesimpulannya kita sebagai PMR Madya harus saling mendukung satu sama lain dalam penanggulangan bencana. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang tidak sengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMR sehat, PMR maju.